Oke guys, kali ini kita mau ajak nih diskusi-diskusi singkat nih tentang kode etik profesi. Dimana orang semua ini kan mahasiswa teknik informatika, yang kedepannya juga pastinya orang akan bekerja di bidang IT dong. Menurut Moni nih, kita mau tanya menurut Moni, kenapa sih profesi IT kayak programmer atau IT spesialis tuh butuh etika, butuh kode etik? Bukannya dari orang skill saja tuh so cukup ya? Nah, ini dia pertanyaan bagus nih. Kalau menurut kita, hanya punya kemampuan teknis saja tuh belum cukup begitu. Karena apa? Karena pekerjaan-pekerjaan di bidang IT itu dia berhubungan langsung dengan data-data pengguna, sistem perusahaan, bahkan informasi pribadi orang lain. Nah, ini kan tuh sebicara dia masuk ke ranah pribadi orang lain. Nah, maka itu kalau misalnya tak ada aturan yang mengatur bagaimana seseorang itu harus bersikap dalam pekerjaannya, maka sudah bisa dipastikan nantinya itu akan terjadi penyalahgunaan. Makanya itu ada namanya kode etik profesi. Nah, kode etik profesi ini itu apa? Kode etik profesi ini tuh dia berisi pedoman tentang bagaimana seseorang itu harus bersikap dalam pekerjaannya. Nah, bahkan nih, sekelas organisasi-organisasi internasional saja kayak ACM dan IEE, itu dia sudah punya standar etika untuk para profesional teknologinya. Oke, kalau begitu, supaya lebih jelas mungkin kamu bisa lihat dari contoh kasusnya nih. Contohnya, bayangkan seorang IT itu punya database ke pengguna. Nah, di dalamnya ini ada email, nomor telepon, dan data pribadi lainnya. Lalu dia tanpa izin menggunakan data pribadi itu untuk kepentingan pribadinya. Mungkin misal kayak dia menjual data itu ke sembarangan orang. Pokoknya yang berhubungan dengan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Nah, menurut kalian tindakan atau hal seperti ini masuk di pelanggaran kode etik tak? Menurut kita sih iya dia masuk, karena ya dia tuh so menyalahgunakan kepercayaan dan akses yang orang kasih ke dia begitu. Nah, dalam IT juga menjaga kerahasiaan data tuh bukan cuman pilihan saja, tapi itu tuh merupakan suatu kewajiban. Jadi ya dengan dia mengakses data orang lain tanpa izin itu tuh menurut kita so melanggar etika profesional sih. Nah betul, dan kalau Tom pikir lebih jauh lagi, DP dampak ini cukup besar. Bagi pengguna tuh data pribadinya bisa bocor, kemudian DP data juga bisa disalahgunakan. Untuk perusahaan, kepercayaan publik bisa hilang dan reputasinya bisa rusak. Bahkan untuk pelaku sendiri, risiko bisa dipecat atau kehilangan kredibilitas perusahaan. Jadi, satu tindakan tidak etis bisa berdampak ke banyak pihak lainnya. Berarti kalau DP dampak sebesar itu nih, berarti penting sekali terus untuk orang mencegah supaya hal itu tak terjadi lagi gitu. Nah, menurut Moni nih, kira-kira tindakan apa yang bisa orang lakukan supaya pelanggaran kode etik itu dia tak terulang lagi gitu? Nah, menurut kita nih, yang pertama itu adalah balik ke masing-masing individu itu sendiri. Nah, setiap profesional IT itu harus betul-betul pelajari atau pahami dulu kode etik sebelum dia bekerja. Selain itu, perusahaan juga harus membatasi akses data, dan perusahaan juga harus punya sistem keamanan yang jelas agar tidak terjadi pelanggaran kode etik. Dan yang gak kalah penting nih, pendidikan tentang etika profesi ini toh harus pelajari sejak kuliah agar kedepannya setiap profesi yang terjalani itu toh tidak melanggari kode etiknya. Oke, berarti bisa tersimpulkan kalau kode etik profesi itu bukan cuma aturan formal saja, tetapi itu juga bentuk pertanggungjawaban orang sebagai seorang profesional. Yang dimana semakin besar kemampuan dan akses yang orang punya, itu juga semakin besar orang bertanggung jawab. Nah, kita ada satu pesan buat Moni nih sebagai mahasiswa teknik informatika, dimana orang kan akan bekerja di bidang IT. Nah, orang itu tidak hanya belajar untuk membuat sistem saja, tetapi orang juga perlu belajar etika dalam profesi bidang IT itu sendiri. Oke, so cukup apa itu diskusi kali ini? Cukup. Oke, tonton. Sudah. Terima kasih so mau diskusi. Sampai jumpa, bye bye.
Aji.